Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi kebutuhan penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah SEM SEO Management oleh dosen kami yang terhormat Bapak Israrudin, SSI SHMM MKOM MH, maka kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai Search Strategy Plan yang kelompok kami buat dengan judul Meningkatkan Kunjungan Pelanggan pada Kedai Kopi Serasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan para anggota kelompok kami, yaitu ada Mahisa Satria Julian, Putri Rizky Amelia Rahmadina, Patricia Hatita Sinuraya, Hilman Arif Yuliardin, Ade Wahyudi, dan saya sendiri Afina Dwi Puspita. Artikel yang kami buat yaitu rekomendasi kedai kopi terdekat yang nyaman dan murah untuk tugas. Jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 siang. Namun, kursor di layar laptop milik Dimas Erlangga seolah enggan bergeser. Sebagai seorang mahasiswa S1 semester 6 yang juga menyambi kerja sampingan sebagai freelance graphic designer, pemandangan kamar kos berukuran 3x3 meter itu kini terasa seperti sebuah penjara visual. Tumpukan revisi aset desain dari klien berpadu dengan draft proposal penelitian yang belum kunjung usai. Rasa jenuh, bosan, dan hilangnya inspirasi produktif menjadi musuh utama yang harus ia hadapi sendirian di dalam ruangan yang pengap. Untuk slide selanjutnya, untuk bosan WFH di kosan, ini direkomendasikan kedai kopi terdekat yang nyaman dan murah buat tugas. Kita lanjut. Dimas menarik nafas dalam-dalam, menutup laptopnya dan memutuskan untuk merapikan ransel. Ia sadar betul bahwa memaksakan diri di lingkungan yang monoton justru akan memperburuk kreativitasnya. Pemuda berusia 21 tahun ini membutuhkan suasana baru, sebuah ruang ketiga yang mampu memberikan injection energi segar sekaligus konsentrasi penuh demi menuntaskan seluruh tanggung jawabnya sebelum tanggal waktu berakhir. Dan next selanjutnya untuk masih artikel ya, pencarian ruang ketiga, menemukan oase di tengah kota. Sambil memegang ponsel pintarnya, di ambang pintu kosan, Dimas membuka aplikasi mesin pencari dan mengetikkan sebuah frasa yang paling mewakili kebutuhannya saat itu. Kedai kopi terdekat yang nyaman baginya. Kenyamanan bukan lagi sekedar dekorasi estetis untuk kebutuhan pamer foto di media sosial, melainkan sebuah ekosistem fungsional yang mendukung produktivitas. Ia kerap merasa kecewa saat berkunjung ke kafe-kafe modern yang sekedar menjual visual menarik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Mahisa. Jadi untuk slide 6 ini, setelah menelusuri beberapa rekomendasi teratas yang mengutamakan faktor kedekatan geografis atau proximity, mata tertuju pada sebuah nama yang cukup sering dibicarakan oleh teman-teman kampusnya, Kedai Kopi Serasi. Terletak dalam radius yang sangat terjangkau dari kawasan padat hunian mahasiswa, tempat ini digadang-gadang sebagai salah satu pilihan kafe murah buat tugas terbaik yang ramah di kantong generasi muda. Sebagai seorang desainer grafis, suasana ruangan sangat mempengaruhi alur ide saya. Jika ruangan terlalu bising tanpa pembagian area yang jelas, fokus saya akan buyar seketika. Saya membutuhkan tempat yang mengerti ritme kerja modern, ungkap Dimas mengenai petualangan kecilnya hari itu. Lalu untuk selanjutnya, mengintip kenyamanan ekosistem tempat UFC Cozy. Begitu melangkahkan kaki melewati pintu masuk kedai kopi Serasi, Dimas langsung merasakan atmosfer yang hangat yang menyelimuti seluruh ruangan. Konsep ruangan komunal modern yang diusung berpadu selaras dengan tata pencahayaan yang lembut namun cukup terang untuk membaca. Salah satu keunggulan utama yang langsung disadari oleh Dimas adalah adanya zonasi ruangan yang sangat tegas dan fungsional. Bagi siapapun yang mencari tempat WFC Cozy, area indoor ber-AC di kedai ini dirancang layaknya ruang kerja darurat yang sangat ideal. Meja-meja kayu berukuran lapang tertata rapi, masing-masing dilengkapi dengan akses colokan listrik mandiri yang tidak perlu saling berebut dengan pengunjung lain. Lebih hebatnya lagi, fasilitas koneksi Wi-Fi berkecepatan tinggi yang disediakan oleh mereka mampu tuh melayani proses pengunggahan berkas desain berukuran besar milik Dimas tanpa hambatan yang berarti.
Staf kedai yang ramah dan responsif pun menyambut dengan senyuman tulus, menciptakan impresi awal yang sangat menenangkan bagi siapapun yang akan datang dengan beban pikiran yang menumpuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan saya Adi Wahyudi. Saya akan menjelaskan kombinasi sempurna cita rasa lokal dan harga mahasiswa. Setelah mengamankan posisi duduk terbaiknya di sudut ruangan, Dimas berjalan menuju meja kasir untuk melihat lembaran menu kedai kopi Serasi. Sebagai seorang mahasiswa dengan anggaran bulanan yang terukur, ia sempat khawatir jika fasilitas premium yang ditawarkan kafe ini akan menguras dompetnya. Namun, kekhawatiran itu langsung sena seketika rentang harga kopi Serasi berada pada kisaran 20.000 hingga 30.000. Sebuah angka yang sangat rasional dan bersahabat bagi kantong mahasiswa maupun pekerja lepas muda. Dimas pun memesan 1 gelas es kopi susu kekinian yang menjadi produk unggulan signatur mereka, yakni es kopi susu Serasi lengkap dengan sepiring cemilan pendamping berupa cireng bumbu rujak untuk menemaninya bekerja. Perpaduan antara cita rasa espresso berkualitas tinggi dan dari biji kopi lokal yang dipadukan dengan kelembutan susu langsung mengembalikan kesegaran fokusnya yang sempat hilang. Terus melepaskan penat melalui kedai kopi live musik. Waktu berlalu dengan sangat produktif di bawah naungan atmosfer kedai kopi Serasi yang tenang. Dimas berhasil menyelesaikan 3 draft desain grafis dan merampungkan bab analisis dalam proposal tugas akhirnya. Ketika malam mulai menjelang, suasana kafe perlahan bertransformasi secara dinamis. Area outdoor yang luas mulai dipenuhi oleh kelompok mahasiswa dan komunitas lokal yang ingin melepas penat setelah seharian beraktivitas di ruangan kelas atau ruang kerja. Uniknya kedai kopi Serasi secara berkala menyelenggarakan acara hiburan menarik pada akhir pekan, menjadikannya salah satu destinasi kedai kopi live musik favorit di wilayah Kelincing ini. Bagi Dimas, keberadaan hiburan musik langsung atau sesi nonton bareng pertandingan olahraga merupakan nilai tambah yang luar biasa. Hal ini memberikan batas pemisah yang sehat antara waktu untuk fokus bekerja keras di sore hari di waktu untuk bersosialisasi santai di malam hari bersama teman-teman sejawat tanpa harus berpindah lokasi. Terus kesimpulan dan solusi produktivitas tanpa batas. Pengalaman hari itu memberikan pelajaran berharga bagi Dimas Erlangga menghadapi kejenuhan tugas akademik maupun pekerjaan profesional tidak harus dilewati dengan berdiam diri di dalam kamar kos yang sempit. Menemukan ruangan ketiga yang tepat seperti kedai kopi susu Serasi terbukti mampu mengembalikan performa produktivitas sekaligus menjaga kesehatan mental. Tetap prima dengan fasilitas wifi yang kencang, sebaran stop kontak yang merata, pilihan menu yang lezat, serta harga yang sangat bersahabat. Tempat ini layak dinobatkan sebagai solusi terbaik bagi para pemburu kenyamanan kerja di luar rumah. Jadi bagi Anda yang saat ini tengah didera rasa bosan akibat WFH atau tumpukan tugas kampus yang tak kunjung usai, segeralah rapikan tas Anda dan kunjungi ruang komunal hangat ini untuk merasakan sendiri harmoni antara kerja produktivitas dan santai yang Serasi. Baik, saya akan melanjutkan di slide selanjutnya masih dengan di bagian artikel. Di sini dengan judul kesimpulan solusi produktivitas tanpa batas. Pengalaman hari itu memberikan pelajaran berharga bagi Dimas Erlangga. Menghadapi kejenuhan tugas akademik maupun pekerjaan profesional tidak harus dilewati dengan berdiam diri di dalam kamar kos yang sempit. Menemukan ruang ketiga yang tepat seperti kedai kopi Serasi terbukti mampu mengembalikan performa produktivitas sekaligus menjaga kesehatan mental tetap prima. Dengan fasilitas wifi yang kencang, sebaran stop kontak yang merata, pilihan menu yang lezat, serta harga yang sangat bersahabat, tempat ini layak dinobatkan sebagai solusi terbaik bagi para pemburu kenyamanan kerja di luar rumah. Jadi, bagi Anda yang saat ini tengah didera rasa bosan akibat WFH atau tumpukan tugas kampus yang tak kunjung usai, segeralah rapikan tas Anda dan kunjungi ruang komunal hangat ini untuk merasakan sendiri harmoni antara kerja produktif dan santai yang Serasi. Kemudian di next slide, ini kita akan melihat cuplikan video terkait Serasi Kopi.
Ya, itu tadi cuplikan videonya. Kita lanjut ke next slide. Di next slide ini merupakan di bagian mockup Google Search Ads. Untuk yang di kolom pertama ini mengenai pratinjau iklan, di mana kita diarahkan untuk menginput nama kampanye, sasaran kampanye, situs, nama bisnis kita, teks iklan, judul, deskripsi, nomor telepon, gambar, lokasi, keywords atau tema kata kunci, serta anggaran. Dan di kolom selanjutnya, ini terkait anggaran yang ingin kita tetapkan, di mana anggarannya ini yang sesuai dengan keinginan kita. Di kolom sebelah kanan, ini adalah keywords ya, yang kita bisa sebut, atau istilah yang kita pilih. Di sini pilihannya kafe nyaman, kafe terdekat, kopi, kedai kopi, dan WFC. Di mana di sini yang akan ditampilkan kepada orang-orang yang mengunjungi properti Google seperti Gmail atau YouTube. Baik, untuk di next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan Mas Silman. Izinkan saya untuk presentasikan proses pembuatan kampanye Google Ads untuk kedai kopi serasi, mulai dari pengaturan awal hingga tahap pembayaran. Step pertama, gambar dan logo. Langkah pertama adalah melaksanakan atau melengkapi aset visual iklan. Kami menambahkan 3 gambar produk, yaitu mesin kopi, es kopi, dan juga kopi Montblanc, serta logo brand serasi. Google mensyaratkan minimal 1 gambar persegi dan 1 gambar horizontal, agar iklan kita bisa tampil di lebih banyak platform seperti YouTube, Instagram, dan Gmail. Slide kedua adalah kata kunci. Selanjutnya, kami memilih kata kunci yang relevan dengan target yang kami tuju, yaitu kafe nyaman, kafe terdekat, kopi, kedai kopi, dan WFC atau Work From Cafe. Kata kunci ini menentukan kenapa iklan kami akan muncul, yaitu saat calon pelanggan mencari istilah-istilah tersebut di Google. Slide ketiga adalah target lokasi. Untuk lokasi, kami menargetkan area sekitar Cilincing, Jakarta Utara dengan radius 25 km. Ini memastikan iklan hanya tayang ke orang-orang yang sekitar lokasi bisnis kami, sehingga lebih efektif. Slide keempat yaitu anggaran. Kami membandingkan 2 opsi anggaran harian dengan 10.000 per hari, estimasinya 130-340 klik per bulan, sedangkan dengan 100.000 per hari, estimasinya naik menjadi 1.390-330 per klik per bulan. Jadi semakin besar anggaran, semakin luas jangkauannya. Yang slide kelima adalah peninjauan kampanye. Sebelum kampanye dijalankan, kami meninjau semua pengaturan. Nama kampanye, teks iklan, gambar, lokasi, dan kata kunci, hingga anggaran. Tahap ini penting untuk memastikan semua informasi sudah sesuai sebelum iklan tayang. Dan yang terakhir adalah konfirmasi pembayaran. Tahap terakhir adalah konfirmasi pembayaran, termasuk info pajak dan juga metode pembayaran.